Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pompong, kembali lagi di segmen Bincang Pompong. Nah, kita di sini akan membahas mengenai gimana sih nasib dan kelangsungan organisasi-organisasi seperti Persma di tengah pandemi. Karena yang kita tahu Persma ini kan membutuhkan banyak berita yang berhubungan dengan kegiatan kampus. Tapi karena kita sedang diserang oleh pandemi, maka hampir seluruh kegiatan dilakukan secara online. Untuk itu kami mengundang beberapa pemimpin Persma yang berada di Kota Medan. Kali ini kita sudah tersambung dengan narasumber kita, yakni Saudara Tommy Lumban Tobing, selaku pemimpin umum Persma Kreatif Unimed, yang mungkin sedang ada berhalangan di jaringan connecting. Berikutnya ada juga Saudara Kurniadi Saputra, selaku pemimpin umum Lembaga Pers Mahasiswa Suara USU. Lalu juga ada saudara kita, Staria Hezkiel Munte, selaku pemimpin umum LPM Pijar. Dan tentunya juga ada saudara Muhammad Egi Fareja, selaku pemimpin umum dari LPM Teropong UMSU. Apa kabar semuanya, abang-abang? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Sehat, baik-baik saja. Baik-baik saja ya, Bang. Baik, langsung saja kita tanya-tanya kepada para pemimpin Persma kita ini. Saya mulai dari pertanyaan, perubahan dan kendala apa yang sangat signifikan terhadap organisasi saudara pimpin selama masa pandemi ini? Mungkin saya pertama dipersilahkan kepada saudara Kurniadi Saputra dulu nih, Bang Kurniadi. Tentunya hal yang paling mendasar yang dialamin ketika pandemi ini, intensitas bertemu sesama anggota. Itu salah satu kendala yang paling utama. Karena dari hal itu bakal muncul masalah-masalah dan kendala-kendala baru. Contohnya seperti biasanya kan di Persma Suara USU itu ada proyeksi tiap minggu gitu yang dilaksanakan biasanya secara offline atau tatap muka. Dan selama daring ini hal tersebut tidak optimal karena di satu sisi banyak anggota yang pulang kampung dan susah jaringan, dan di satu sisi keakraban sesama anggota itu juga menurun. Dan yang paling menjadi kendala adalah kita ini kan Persma, salah satu berita yang paling banyak itu berita tentang kampus. Dan selama pandemi ini tentu saja berita-berita tentang kampus itu semakin berkurang gitu. Dan banyak narasumber di kampus menghindari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atas liputan kami karena banyak alasan seperti karena pandemi, COVID, dan lain-lain, begitu. Itu aja sih gambaran besarnya. Baik, berarti kalau dari Lembaga Pers Suara USU lebih ke SDM berarti ya, Bang ya? Iya, benar. Lebih ke SDM-nya karena banyak yang di kampung gitu kan, jadi agak susah terkendala beberapa progja yang seharusnya berjalan dengan baik tetapi tidak berjalan dengan baik. Oke. Ya, begitu kira-kira, Saudara Arif. Iya, Bang. Gimana kalau misalnya dari pandangan dari Bang Star nih? Oke, kalau dari aku, Bang, kendalanya yang paling terasa itu adalah sistemnya sih. Kita adaptasi ke sistem ini yang paling sulit. Karena gimana pun ini kan situasi nggak terduga ya dari yang terjadi dari awal Maret lalu. Tiba-tiba aja organisasi kita masing-masing itu dihadapkan dengan harus bisa mengadaptasi sistem yang baru. Dan sampai memasuki dari Maret sampai Juni kalau nggak salah, itu kan masih mengalami banyak kendala. Karena sistem yang baru ini masih belum akrab sama kami gitu. Mulai dari itu rapat koreksi, rapat diskusi umum, atau rapat-rapat lainnya, itu terkendala. Karena menurut kami kalau rapat itu dilaksanakan secara tatap muka langsung, itu pesannya itu lebih gampang dapat dan kita lebih gampang baca situasi. Tapi kalau rapat itu dilaksanakan secara virtual gini, itu banyaklah kendala-kendalanya yang membuat faktor efektivitas komunikasi itu jadi terkendala. Terus di sisi lain juga di faktor peliputan, sama juga sama Bang Kurniadi tadi,
kami juga mengalami banyak kendala dalam peliputan karena memang di situasi yang seperti ini pers ya nggak cuma pers mahasiswa, seluruh pers sebenarnya dihadapkan sama situasi yang baru. Dalam peliputan lapangan itu kita terancam sama bukan isu sih, dia terancam sama virus yang baru ini gitu. Protokol peliputan sebenarnya menurut saya protokol peliputan yang baru ya yang dilakukan sama Aji kemarin itu sebenarnya menurut saya belum cukup aman, tapi udah sedikit membuat rasa aman lah kepada reporter yang mana fungsi pers itu harus memang berjalan gitu. Tapi ya kendala itu memang udah kami bisa hadapin. Kami udah mulai adaptasi di pertengahan pandemi ini kemarin, di sekitar Juni sampai sekarang itu kami udah mulai adaptasi sistem yang baru. Jadi kendala-kendalanya mungkin ya nggak terlalu berarti begitulah. Mungkin gitu Bang Rik. Walaupun ada kendala tetapi berusaha untuk maksimal gitu ya Bang ya. Walaupun ada pandemi ini ya. Benar Bang. Gimana kalau misalnya dari saudara Bang Egi nih, selaku tuan rumah, gimana menurut Abang, apa saja perubahan dan kendala yang Abang hadapi? Jadi kalau ditanya perubahan terhadap organisasi secara signifikan di kala pandemi ini, di Teropong sendiri itu banyak, dan itu terbilang besar juga. Contohnya itu dari segi Prokja ya, yang harusnya itu Prokja tahun ini tuh ada Prokja yang dijalankan bisa dibilang 2 kali lipat dari tahun semalam, atau ada Prokja Almater. Almater itu Prokja nasional, kayak kalau di Pijar mungkin namanya Teras Horas ya, kalau nggak salah. Iya, Bang Star. Ya, jadi benar, tahun Bang. ini jadi tahun ini harusnya tuh ada Prokja Almater, tapi dikarenakan pandemi gini, jadi kami nggak mungkin lah melaksanakan Prokja Almater itu, karena kan Almater itu kan skala nasional, jadi target pesertanya tuh dari luar kota. Jadi kan kalau misalkan luar kota tuh datang ke Medan kan, itu kan bisa gimana bilang ya, kayak harus banyak pemeriksaan lagi, harus dicek ini lagi, dan itu kan nggak mungkin kan ya, Bang. Iya, kan itu kan jadi apa sih namanya, bikin kita jadi takut antara kawan-kawan yang lain, padahal tuh walaupun gimana ya bilang ya, padahal orang itu nggak COVID, tapi karena dari luar kota kan, jadi kita jadi was-was. Iya, jadi was-was. Dan itu, dan itu salah satu contohnya. Tapi sebenarnya bukan itu aja sih. Misalkan apa sih namanya? Kalau misalkan kami kan di Teropong itu kan tiap minggu kan ada rapat juga, sama kayak Bang Kurniadi kan. Jadi karena adanya COVID ini, karena pandemi gini, di kampus juga nggak bisa masuk. Jadi ya kami ini rapatnya sekarang tiap minggu juga apa sih namanya, secara online, yang nggak biasanya melalui virtual online. Ya Bang, bukan tatap muka ya. Ya, itu maksudnya. Jadi ya itulah yang dampak besar dari Teropong. Untuk Teropong itu Prokjanya sendiri sih banyak yang dipangkas, malah hampir 30% lah Prokja Teropong tuh yang harus dipangkas karena pandemi ini, untuk menghindari tatap muka secara langsung maksudnya. Jadi kalau misalnya dari Teropong berarti lebih kena ke Prokja gitu ya Bang? Iya, kalau Teropong tuh Prokjanya. Oke, baik. Makasih ya Bang jawabannya. Kalau gitu kita lanjut di pertanyaan yang kedua, yaitu dari setiap perubahan dan kendala yang sangat signifikan tadi, apa solusi yang sudah atau akan dilakukan demi kelangsungan operasional organisasi yang para abang-abang pimpin nih? Apa gitu solusinya yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan dari yang abang pimpin saat ini? Oke, ke Bang Star dulu. Oke Bang Arik, kalau dari kami Pijar itu mungkin dari peliputan dulu ya. Itu kami peliputan pakai sistem yang baru. Kami udah ngadopsi sistem yang diberikan sama Aji, dan kami juga gimana ya, kami buat preparing dulu sebelumnya, jauh-jauh hari sebelum masa kepengurusan saya dimulai itu kami udah mulai
preparing untuk teman-teman pijar itu semua supaya ngerti konsep atau protokol kesehatan dalam liputan gitu. Terutama untuk kawan-kawan yang nantinya dapat tugas untuk liputan terjun ke lapangan gitu. Terus untuk rapat-rapat gitu itu kami maksimalkan memang sebenarnya semua secara virtual. Itu dana kami memang udah kami alokasikan dari awal ini untuk mengapa ya untuk menciptakan memang untuk mendukung konsep ini gitu. Misalnya untuk rapat virtual kami mengalokasikan dana kami untuk Zoom Premium 1 tahun gitu. Terus untuk kegiatan-kegiatan rekrutan nantinya juga seperti itu. Pokoknya kami semua udah maksimalkan semuanya, hampir 80% itu kegiatan pijar itu jadinya ke virtual, baik di media sosial, website dan segala macam gitu. Itu sih Bang. Berarti solusi dari Persma Abang nih lebih mematangkan dulu gitu ya sebelum turun ke lapangan. Baik, kalau dari Bang Kurniadi nih, apa solusi yang udah Abang buat dan yang akan mau Abang buat di masa pandemi? Oke Bang Arif, makasih kesempatannya. Iya. Kalau dari Suara USU sendiri sih sebenarnya hal yang paling urgent di Suara USU ini, karena kita tahu dengan kejadian kemarin adalah penguatan sumber daya manusia sebenarnya. Jadi, tapi sayangnya kepotong karena musibah pandemi ini juga kan. Tentu hal saja yang paling utama yang saya lakuin adalah penguatan sumber daya manusia melalui sering-sering kelas wartawan dan pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Kemudian sekarang ini kami juga untuk peliputan kami membagi-bagi tugas seperti ketika dia memang dari orang Medan gitu misalnya kan. Dia bagian peliputan di kampus secara langsung namun dengan protokol kesehatan misalnya kayak gitu. Dan orang-orang yang di luar daerah dia bisa menjadi salah satu sumber berita juga untuk dari daerah dia. Karena kita kan juga nggak beritainnya hanya dalam kampus saja gitu. Tapi yang paling penting sih adalah pemanfaatan sumber daya manusia itu tadi sih, karena bakalan sulit juga untuk Suara USU berjalan ketika regenerasi itu mandek kayak gitu. Jadi yang paling utama adalah penguatan sumber daya manusia dengan sistem daring seperti webinar online dan pelatihan-pelatihan online begitu. Oke, kalau misalnya dari Bang Egy nih. Ya, jadi sama juga sih jawaban, nggak jauh beda lah jawaban saya sama kawan-kawan dari Pijar sama Suara USU. Sekarang kan udah era 4.0, apa-apa serba online. Diskusi pun sekarang online, seminar online, webinar, bincang ini juga merupakan salah satu program dari Teropong yang harusnya nih secara tatap muka secara langsung. Kayak Bang Kurniadi kemarin sempat ya kan, kedapatan bincang Teropong yang ke berapa ya, kesekian itu yang di perpus ya kan Bang. Tapi karena kita juga ini kan harusnya berlima dan itu kan rame, jadi sebisa mungkin kita lakukan walaupun ini via virtual. Solusinya itu ya memang kita harus generasi 4.0 ini, di era 4.0 ini kita memang harus melakukannya serba online, serba digital. Bahkan dalam peliputan juga harus serba online. Walaupun orang Medan ada isu di kampus juga, kalau bisa kita juga meliputnya online. Misalkan secara tatap muka langsung itu tidak dikasih. Misalkan ada isu di kampus nih, tapi para dosennya atau para sumbernya susah diwawancarain. Kami sebisa mungkin tetap meliputnya walaupun via online, via chat WhatsApp gitu, walaupun tidak bisa diwawancara secara langsung. Seperti itu sih. Berarti Saudara Arif. Berarti dari LPM Teropong solusinya memanfaatkan era digital ya Bang. Dengan hampir semua program mungkin dilaksanakan secara virtual gitu mungkin ya Bang. Iya, hampir. Oke, baik. Terima kasih abang-abang jawabannya. Kalau gitu kita masuk di pertanyaan yang ketiga. Apa harapan
para abang-abang nih yang memimpin pers sekalian melihat kondisi kita dalam berorganisasi di tengah pandemi seperti sekarang ini? Harapan abang lah ya. Mulai dari Bang Egi lah. Harapan untuk kawan-kawan pers mahasiswa lainnya dalam kondisi pandemi ini terutama ya kan, semoga kawan-kawan itu tetap bisa melaksanakan tupoksinya walaupun di kala pandemi ini. Walaupun seperti Bang Kurniadi tadi bilang, dalam keadaan seperti ini kawan-kawan jadi kurang rasa keakrabannya karena tidak secara langsung tatap muka. Tapi ya yang namanya tupoksi amanah seharusnya memang kita melaksanakannya hingga akhir, tidak diselesaikan sebelum waktunya. Ya itu saya sih, Rip. Iya Bang. Kalau dari Bang Kurniadi nih, harapan-harapannya? Kalau sebenarnya yang paling jadi harapan adalah semoga pandemi ini tidak menjadikan pendegradasi semangat mahasiswa untuk berorganisasi. Karena saya juga mengamati belakangan ini minat mahasiswa itu untuk berorganisasi selama pandemi dan daring ini betul-betul turun gitu. Jadi kayak marwah ketika berorganisasi itu beda sama yang dulu gitu. Kayak anak-anak maba sekarang ketika disuruh untuk all out, nah itu bakalan iya enggak ya kayak gitu. Jadi sebenarnya jangan sampai kita sama-sama menjadikan kedepannya organisasi yang sama-sama kita di dalamnya ini nanti jadi organisasi yang kurang rendang gitu dalam berorganisasinya. Dan harapannya juga semoga pastinya pandemi ini cepat berlalu dan segalanya semua menjadi normal. Dan yang paling penting kita juga jangan sampai lupakan fungsi Persma sebagai salah satu otokritik dan juga salah satu pengingat orang-orang di sekitar kampus, orang-orang di petinggi-petinggi kampus agar selalu pada jalan yang benar. Saya rasa itu sih. Baik, Bang Kurniadi. Nah, kalau dari Bang Star gimana nih harapannya? Oke Bang Arif, kalau harapanku untuk kawan-kawan Persma itu peran dan tanggung jawabnya itu tetap maksimal walaupun situasinya kayak gini, walaupun pandemi jadi rintangan gitu. Aku berharap fungsi pers itu kayak yang dibilang Bang Kurniadi tadi itu tetap berjalan maksimal, nggak terabaikan gitu karena kita dirumahkan bukan berarti pers itu juga harus dirumahkan, bukan berarti pers itu nggak bisa jalan gitu. Aku berharap sih ya, berharap besar untuk pers itu tetap ada lah Persma memberitahukan atau menerangi kegelapan tentang kampus gitu atau fungsi-fungsi lainnya. Itu sih Bang Arif. Berarti Persma ini harus tetap aktif walaupun pandemi sangat betul-betul menyerang di sekitar kita gitu ya Bang ya. Wajib ya, Bang, betul. Tapi protokol kesehatan Bang. Ya, dan tetap mengikuti protokol kesehatan Bang. Nah, mungkin ada nih satu sama lain yang ingin didiskusikan. Kita buka sesinya nih Bang, dipersilakan. Mungkin dari suara USU. Ya, boleh izin. Oke, Bang Kurniadi silakan. Izin Bang Arif. Ya Bang. Oke. Sebenarnya maaf sebelumnya karena saya juga kan baru beberapa bulan ini kenal abang semua dan saya juga nggak menampilkan bahwa saya ini orang-orang yang termasuk baru di dalam dunia pers begitu kan, karena nggak punya background pers dan lain-lain. Mungkin orang-orang abang di sini punya gitu, karena saya pun juga basicnya anak pertanian kayak gitu kan, tiba-tiba masuk pers tentang kepenulisan, jadi masih awam. Jadi beberapa bulan yang lalu saya beberapa kali jumpa Bang Tommy dalam berbagai kesempatan. Dia seringkali bilang untuk mengikhwalkan bahwa kita ini mulai sering-sering lah ketemu sesama persma di Medan gitu. Karena ketika kita berkaca sama persma lain yang ada di kota lain, khususnya di Jawa gitu kan, mereka sudah punya keakraban yang bisa kita bilang bagus gitu. Jadi
ketika ada isu-isu di Medan, kita bisa cepat dan tanggap bergerak dan memberitakan hal-hal yang harus diberitakan seperti itu. Jadi saran untuk abang-abang Pimum Persma ini, yuk kita mulai wacanakan gitu perjumpaan sesama ketua Persma gitu kan, agar isu-isu di kampus kita bisa sharing dan isu-isu di Medan juga bisa sharing dan lebih terjalin keterakraban gitu. Mungkin itu aja sih Bang Arif dan Bang Star serta Bang Edi, Bang Egi. Makasih. Iya Bang. Kalau dari Bang Star nih, ada yang ingin didiskusikan Bang atau memberi saran lah? Ada Bang Arif. Aku mau menyampaikan juga sih, senada juga sama Bang Kurniadi tadi. Udah agak beberapa bulan yang lalu lah ya, udah mulai kepikiran tentang kolaborasi sesama Persma. Ini kan masa-masa sulit gitu. Kalau kita berdiri sendiri itu sulit. Udah kita berdiri sama-sama gitu. Dan itu sebelumnya juga Ijar sama Suara Usu udah pernah kolaps juga, udah pernah kolaborasi juga dalam peliputan. Dan dari situ kami udah banyak belajar gimana sih sistem peliputan, sistem kolaborasi sesama Persma gitu. Aku berharap sih dari situ bisa juga nanti Ijar entah Suara Usu bisa kolaps juga sama Tropong sama kawan-kawan Persma lain di Medan gitu. Kemarin juga wacana ini sebenarnya udah aku coba tanya-tanya juga sama kawan Persma di Jawa. Dan mereka karena kita sistemnya digital nih ya, itu kan batas-batasnya itu udah mulai hilang kan, kayak nggak terasa lagi. Oh ini Medan, ini Padang, ini apa? Kami udah ngasih wacana itu dan mereka tertarik juga. Tapi aku mungkin untuk sekarang ya, itu aku lebih terkesannya, oh iya, kayaknya Medan benar-benar cocok nih kalau kolaborasi sama Persma. Apalagi kita juga memang punya isu yang benar-benar perlu lah untuk kita sebagai Persma gitu kan, perlu kita angkat sama-sama isu yang sekarang yang lagi digaungkan tentang demonstrasi. Setuju sih, mungkin itu sih Bang Rip. Iya Bang. Kalau dari Bang Egi nih? Iya, sebetulnya sebelumnya Bang Kurniadi udah join grup APM Bang. Udah Bang. Sebetulnya saya nunggu-nunggu kali sih sebenarnya. Kita di grup itu bisa ngumpul semua rame-rame diskusi tentang isu apa aja yang terjadi di Kota Medan atau di kampus kita sendiri. Cuman ya sampai sekarang belum terlaksana sih. Tahu juga kata Bang Kurniadi sama Bang Star tadi kan, kita kayak memang perlu saling sharing antar kampus biar bisa kerjasama untuk saling belajar apa yang kurang dari UKM kita. Jadi ya semoga aja lah kedepannya tahu, kalau bisa sih bulan ini gitu kan, setelah agak tenang mungkin demonstrasi yang beberapa hari ini kelar apa terjadi, kita bisa kumpul bareng gitu ya. Ya itu aja sih, Arif. Mungkin ini dari lembaga pers kreatif baru bisa bergabung nih ya. Kita terima saja sebentar. Selamat bergabung Bang. Ya. Kebetulan kami sudah memasuki sesi diskusi nih antar sesama pemimpin umum. Baik, dari Abang nih, adakah kira-kira yang ingin Abang diskusikan tentang Persma di dalam masa pandemi sekarang ini? Mau tahu kan bisa saling berkomunikasi antar pemimpin umum, bisa saling tanya jawab. Ya kalau dari cerita dari awal pun mungkin Kurniadi mungkin juga udah tahu lah ya kan, dari awal kita masuk grup juga pimum-pimum yang lain juga di grup APM ya, APM Medan, kita udah lama juga untuk mendiskusikan adanya pertemuan gitu kan, pertemuan pimum-pimum LPM Kota Medan. Tapi cuman itulah yang masih belum terrealisasi lah, masih terkendala waktunya gitu. Kemarin sempat diskusi juga sama Kurniadi kan, ya cocok tuh Bang untuk kita buat aja pertemuan ya kan. Nah itu yang paling pertama sih kalau menurut aku, karena dari awal kemarin, awal saya menjabat sampai sekarang udah ibaratnya masa udah mau selesai gitu ya kan, udah mau selesai dari jabatan Pimum.
APM juga belum ada pertemuan gitu. Kemarin juga udah sempat bahas sama Bimum Teropong yang lama ya. Udah diganti ya baru ya nggak salah ya. Teropong. Iya bang, kemarin. Iya bang, udah diganti bang. Salam kenal bang. Oh ya ini yang baru ya. Iya bang. Iya. Salam kenal ya. Iya bang. Ada lagi bang yang ingin didiskusikan sekiranya? Atau Mungkin ada yang ingin kalau abang bahas? Karena mumpung lagi sedikit ngumpul di sini kan, atau ada yang ingin dibahas? ya kalau aku sih dari awalnya memang bukan hanya ingin membahas ibaratnya ingin membahas memang ada perlunya dulu gitu kan baru ada pertemuan pimum-pimum gitu kan. Aku kemarin dari awalnya udah bilang sama pimum-pimumnya kan. Ya udah kita ibaratnya mau ada nggak ada hal yang mau dibicarakan, intinya awalnya kita ketemu aja dulu membahas gimana APM Kota Medan gitu kan. Apalagi kayak kemarin waktu ada masalah suara usu kan, kalau misalnya APM nggak kumpul ibaratnya mau gimana gitu diskusinya gitu kan. Jadi terkendala di situ gitu. Pimum-pimum di LPM Medan ini kurangnya di situ kemarin. Nah, jadi ibaratnya informasi pun waktu kegiatan di suara usu itu kemarin kena suara usu itu kemarin kan jadi kurang deket lah ibaratnya. Yang paling masalah itu kurang deketnya karena bagiku kalau misalnya LPM Kota Medan minimal sekota Medan minimal gitu ya kan, itu ada diskusinya, sering jumpa, sering ketemu gitu kan, pasti apapun yang bakal kita bahas itu nyambung terus gitu. Itu yang diharapkan dulu dari awal kepengurusan saya sebagai pimum kreatif gitu kan, udah selalu membilang itu. Kemarin juga didukung sama Pimum Teropong yang lama ya kan, malah akhirnya kayak kami kayak mana apa kita dua aja bang gitu. Jadi lucu kan, nggak mungkin kan cuman kreatif sama Teropong aja yang datang gitu ya kan. Jadi kalau aku sih kalau misalnya pembahasan mungkin pandemi sekarang kira-kira apa yang mau dibahas, ada nggak kira-kira pergabungan dari apa namanya itu LPM ini kira-kira mau bahas apa untuk gabungan lah misalnya gitu kan. Misalnya kita gabungan nih LPM Kota Medan, kita gabung terus apa yang mau kita bahas selanjutnya tentang pers, apalagi kayak sekarang ini kan, ini kejadian tuh demo-demo gitu kan, terus ada beberapa insan pers yang di ibaratnya kalau kata apanya itu diculik lah gitu ya kan, diculik sama aparat. Apa respon kita dari apa LPM Medan gitu dengan kejadian itu? Bisa jadi ternyata ada LPM yang belum dikenal di Medan, dia meliput, tiba-tiba dia diculik kan, bisa jadi kan, informasi kan nggak tahu kita kan, dengan demo-demo yang baru terjadi ini gitu. Maksud aku gitu, kalau misalnya kita awalnya kita nggak deket gitu kan, pasti nanti bakal ada segan-seganan. Kayak aku pertama kali ketemu sama LPM Lentera itu dari UNSU, Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara itu kan. Jadi aku terkejut tuh kemarin pertama kali jumpa kan. Aku tanya, itu udah lama ya? Aku bilang itu kan. Belum bang, itu baru 2 tahun katanya gitu kan. Jadi ibaratnya yang kayak gitu tuh aku langsung bilang, oh kalau misalnya baru ya udah masukkan aja langsung KPM, nanti aku bilang lah sama apanya, aku bilang itu kan, kalau ada adminnya gitu kan, aku bilang. Jadi dia nggak segan gitu mau ngomong, walaupun sekarang mungkin si apanya itu Pimumnya itu masih segan-seganan mungkin ya kan, karena LPM baru bingung mau membahas apa gitu ya kan, Pimum baru juga gitu. Jadi maksud aku kalau pembahasan kita dimulai dari awal, dari yang kecil-kecil, ibaratnya kita kumpul dulu, ibaratnya kalau kata-katanya itu ngopi dulu, ngopi bareng dulu ya kan, diskusi-diskusi sedikit-sedikit. Bahkan awal munculnya corona pun bisa kita bahas pelan-pelan ya kan, kayak mana nih corona ini, bingung-bingung kayak mana tanggapan itu terhadap corona gitu ya kan. Kayak mana tuh LPM kita jalan terus nggak masa pandemi ini gitu ya kan. Aku malah kalau cerita kayak gini tuh aku malah pengen dengar ceritanya Pimum Dinamika, karena aku dengar Pimum Dinamika itu ya kan, nah dia menjalankan apa namanya LPM-nya itu
dengan cara dia ngontrak gitu, ngontrak secret di luar. Karena kan kampus mereka kan nggak bisa dimasukin nih, gitu kan. Sampai mereka ngontrak hanya untuk menjalani LPM mereka gitu. Kayak mana keluh kesahnya gitu. Itu yang pengen kita diskusikan sekarang itu kayak. Apalagi kemarin kan ada juga tuh yang nanya, Bang kayak mana Bang LPM Abang jalan enggak gitu kan. Ya aku diskusi lah. Apa ibaratnya ya kalau misalnya jalan ya jalan. Pasti kurang apa kan, ada masalah-masalah yang tersendat gitu kan. Mungkin di situnya aja lah gimana lah terhadap kawan-kawan gitu kan, kayak mana tanggapannya kira-kira apa awal-awalnya yang mau kita buat gitu kan. Ini aku senang sih sebenarnya kemarin tiba-tiba ya kan dikabarin, Bang Teropong mau buat kayak gini nih. Kebetulan kumpul sama pimum-pimum LPM Kota Medan gitu kan. Jadi kan aku senang gitu ya kan. Jadi mungkin ini awalnya kita bisa diskusi-diskusi gitu, walaupun awalnya di sini masih online, nanti mungkin bisa jumpa langsung gitu. Gitulah dulu. Nanti kita diskusikan aja gimana apa yang mau didiskusikan ya kan. Baik Bang. Mau nanya sedikit nih Bang. Untuk LPM kreatif ya Bang. Ya. Perubahan dan kendala apa yang sangat signifikan terhadap organisasi yang Abang pimpin selama masa pandemi ini? Kalau selama pandemi, perubahannya yang paling pertama itu, yang paling kena itu di ini, kami kan di kampus tuh dibatasi tuh kan, dibatasi jamnya juga dibatasi gara-gara pandemi ini gitu kan. Keluar masuk kampus pun dibatasi sebenarnya gitu kan, tapi karena kami selalu mengatakan UKM gitu, UKM boleh masuk gitu. Tapi yang paling terkendala itu ya pasti karena perkuliahan tidak berjalan dengan normal, mungkin berita kita lah paling itulah ya kan. Paling kalau misalnya kita ada masalah-masalah yang besar dulu lah baru kita bisa ngeliput langsung gitu kan. Ibaratnya kayak dulu kan kalau misalnya perkuliahan normal, siapa-siapa yang buat seminar bisa kita liput gitu kan, kejadian apa gitu bisa kita liput dan segala macamnya. Paling kalau misalnya masa pandemi kayak gini yang bisa kita buat artikel, opini, paling hanya itu gitu kan. Berita kan kita nggak bisa langsung masuk kali ke beritanya gitu kan, karena kita pun ibaratnya bekerja dari rumah gitu kan. Kita nggak tahu nih bagaimana informasinya di kampus, gimana tiba-tiba ya kita kan nggak tahu informasinya gitu kan. Palingnya ya itu tadi yang kita bilang tadi, paling yang didiskusikan itu bagaimana kita membuat artikel seperti apa tentang corona, atau kita membuat opini kah, atau membuat features gitu. Paling lebih fokus kepada itunya sih jadinya gitu. Jadinya itu terkendalanya itu gara-gara tidak aktifnya perkuliahan itu, tidak normal lah ibaratnya kita bilang. Gitu sih yang paling terkendala itu. Apalagi kalau misalnya kita membuat kegiatan itu kan kita tahulah gimana. Ibaratnya kita aja pun untuk online aja, kuliah online aja, ibaratnya ada yang masuk kiri keluar kanan, ada yang masuk kanan keluar kanan gitu, membal gitu ya kan. Ibaratnya nggak ini, kalau kata apanya itu nggak masuk gitu kan. Apalagi kita buat webinar segala macam gitu kan. Ya kalau misalnya dia mendengarkan. Kalau misalnya dia masuk Zoom, terus HP-nya tiba-tiba diletaknya situ, video sama mic kan nggak hidup gitu kan, nggak tahu dia mendengarkan atau tidak gitu kan. Karena kebanyakan kejadian seperti itu gitu. Itu sih yang paling terkendala. Baik Bang. Kalau gitu, pertanyaan kedua boleh kan Bang? Gimana? Kami kasih pertanyaan kedua boleh kan? Oh, boleh kali. 3, 4, 5 boleh juga. Kalau gitu, pertanyaan kedua nih Bang. Dari setiap perubahan dan kendala yang sangat signifikan tadi, apa solusi yang udah Abang lakukan dan apa yang akan Abang lakukan ke depannya selama masa pandemi, di masa jabatan Abang ini? Solusinya, Bang. Kalau untuk solusinya, sebenarnya kami udah sempat diskusi kan. Ada beberapa hal yang kami mau buat yang seharusnya itu tatap muka gitu kan, langsung. Misalnya seperti kelas menulis opini, kelas menulis
artikel gitu kan. Itu seharusnya sudah kami buat dengan tatap muka langsung gitu kan. Tapi karena sekarang mau gimana lagi gitu kan. Apalagi anggota-anggota pun ada juga yang di kampung gitu kan. Kita nggak bisa menghalanginya. Ya paling solusinya ya terpaksa mau nggak mau online gitu ya kan. Tapi kalau aku sih ada sisi positifnya yang bisa kita dapatkan gitu. Salah satunya kemarin yang kami dapatkan itu kami lebih gampang untuk mendapatkan narasumber. Nah, itu pula gitu. Karena kan kalau narasumber awak mau membuat seminar besar, kita harus menanggung pesawatnya, penginapannya dan segala macam. Kalau misalnya online ini kita lebih gampang untuk mengundang narasumber. Nah, itu dia. Lebih enaknya di situ. Sisi positifnya itu di situ gitu. Seperti kami kemarin gitu kan. Diskusi kecil-kecilan, tiba-tiba udah gitu kan, udah dapat aja pematerinya gitu kan. Walaupun ibaratnya dekan dari fakultas mana, universitas mana pun ibaratnya kan, kita tinggal bilang aja, "Bang, bisa nggak ini ngisi materi gini-gini segala macam?" "Oh, bisa, gas kan terus," gitu ya kan. Kalau dulu kan pasti tanggal berapa, jam berapa. Nanti kalau misalnya saya ini ribet gini segala macam. Kalau sekarang kan tinggal buka HP, udah bisa ngisi materi dari rumah gitu. Itu sisi positifnya. Jadi yang sudah kami lakukan itu penanggulangannya itu ya kembali lagi online gitu kan. Seperti sekarang ini juga kami yang paling sekarang kan seharusnya kan saya turunnya itu sudah tidak menjabat lagi jadi PIMUM itu kan seharusnya bulan 6 nih gitu kan. Dan kita kan ada mengadakan musyawarah besar kreatif gitu kan. Namanya itu Mukertif. Di Mukertif itu kan seharusnya tatap muka tuh ya kan untuk mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Jadi saya sampai sekarang pun sebenarnya terkendala gitu kan, karena awalnya musyawarah itu kan pasti kami mengiranya musyawarah itu nggak mungkin kan dibuat jadi online gitu kan. Tapi ya dengan keadaannya seperti ini mau gimana lagi gitu. Sampai akhirnya kami menunda, akhirnya dapat titik terangnya ya udah bulan seginilah nanti bakal dibuat musyawarahnya gitu. Jadi sebenarnya kalau cerita kegiatan-kegiatan yang mau dibuat tuh sebenarnya ada gitu kan. Tapi ya itu selalu terkendala dan solusinya tidak ada yang lain, hanya online gitu. Karena kan mahasiswa sekarang kan sudah pada pulang kampung gitu kan, sudah di kampungnya masing-masing. Kita ibaratnya mau membuat kelas atau mau membuat kegiatan jumpa, menulis bersama dan segala macam itu ribet. Gitu. Kalaupun kita hanya isi-isi materi, ya yang seperti saya bilang tadi, kalau ya dia mendengarkan dari awal sampai habis, terus kalau ya dia benar-benar mengaplikasikannya sampai benar-benar menulis, hasil tulisannya ada gitu. Kalau memang iya, nah gitu. Itu sih yang penanggulangannya itu tetap lagi-lagi online. Baik, mungkin itu saja bincang-bincang kita kali ini. Nampaknya benar-benar terkendala ya gerak Persma ini di tengah pandemi. Semoga Persma bisa menjalankan aktivitas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan tuntas semua proja-projanya walau banyak kendala. Dan terima kasih buat para pemimpin Persma yang ada di Sumatera Utara sudah berkenan untuk ikut berbincang dengan kami. Sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang sudah kita diskusikan bisa saling memotivasi dan semoga pundaknya tetap kuat, bisa menuntaskan tanggung jawab hingga akhir jabatan. Dan tentunya kita juga sama-sama berharap agar penyebaran virus corona ini bisa segera usai, agar kita semua bisa kembali beraktivitas dan berorganisasi sebagai biasanya. Sampai di sini dulu bincang bombong kita kali ini. Sampai bertemu di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Persma.